Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang tokoh agama yang serakah tega memfitnah dan membakar gubuk anak yatim. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Embun pagi masih menempel pada dedaunan pisang di samping rumah kecil yang berdiri di pinggir jalan desa. Gubuk itu terbuat dari bambu tua yang sudah memutih dimakan usia. Beberapa bilahnya retak dan berlubang, tapi tetap berdiri dengan kokoh seolah menolak roboh meski diterpa hujan dan panas berkali-kali. Atapnya miring sedikit ke kanan, ditambal dengan karung bekas dan genting pecah yang ditempel seadanya. Di depan gubuk itu, duduk seorang anak laki-laki kurus berusia 10 tahun. Ia sedang memeluk lutut sambil menatap langit. Namanya Fajar. Ia adalah anak yatim. Ayahnya wafat ketika Fajar baru berusia 5 tahun. Lalu disusul ibunya 2 tahun setelahnya karena sakit yang tak sempat diobati. Sejak itu, Fajar hidup sendiri. Tak ada sanak saudara yang merawat. Tak ada saudara jauh yang datang menjemput. Tapi Fajar tak pernah membenci nasib. Ia percaya, Allah tidak tidur. Allah melihat setiap tetes air matanya. Setiap malam sebelum tidur, Fajar akan duduk di atas tikar lusuh di dalam gubuknya, lalu memanjatkan doa dengan suara yang pelan dan khusyuk. Pagi itu, seperti biasa, ia bangun sebelum azan subuh, menimba air dari sumur di belakang rumah, lalu wudu dan sholat sendirian. Setelah itu, ia membersihkan halaman dari ranting dan daun kering, lalu menyapu jalan kecil di depan gubuknya. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang membayar. Tapi Fajar tetap melakukannya setiap pagi. Warga desa tahu siapa Fajar. Meski ada yang iba dan terkadang memberinya makanan, ada juga yang menganggap kehadirannya tak penting. Beberapa anak sebaya sering mengejek bajunya yang robek dan kotor. Tapi Fajar tidak membalas. Ia hanya menunduk dan pergi menjauh. Ia lebih memilih diam, karena hatinya tak mau dikotori kebencian. Setelah selesai menyapu, Fajar duduk di batu besar di tepi jalan. Matahari mulai mengintip dari balik bukit. Embun perlahan menguap. Suara ayam berkokok bersahutan dengan langkah kaki para ibu yang membawa keranjang menuju pasar desa. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam mengkilap melaju perlahan di jalan desa yang belum diaspal. Kendaraan itu berhenti tepat di depan gubuk Fajar. Pintu belakang terbuka. Seorang lelaki turun dengan langkah tenang. Usianya sekitar 50 tahun, berjenggot rapi, mengenakan peci putih dan baju koko bersih yang disetrika rapi. Lelaki itu menatap Fajar sambil tersenyum kecil. Dialah Haji Burhan. Warga desa mengenalnya sebagai tokoh agama. Ia sering mengisi ceramah di masjid besar, memimpin pengajian, dan berdiri di barisan depan saat salat Id. Tapi di balik citra religius itu, ia juga seorang pengusaha. Ia memiliki toko kelontong, kontrakan, dan sedang membangun jaringan toko pakaian. Bagi sebagian orang, Haji Burhan adalah sosok panutan. Tapi bagi yang pernah berselisih dengannya, mereka tahu bahwa senyuman Haji Burhan tak selalu tulus. Ia melangkah mendekat. Assalamualaikum, sapanya. Fajar berdiri dengan cepat. Waalaikumsalam, Haji. Namamu Fajar, kan? Tanya Haji Burhan sambil menyisir pandangannya ke sekeliling gubuk. Matanya tajam, seperti menilai sesuatu yang akan dibeli. Iya, Haji. Saya Fajar. Jawab anak itu lirih. Sudah beberapa kali Fajar melihat lelaki ini dari jauh. Saat mengisi ceramah di masjid atau saat lewat di jalan dengan mobil mewahnya. Tapi baru kali ini Haji Burhan datang langsung ke depan rumahnya. Sudah lama kamu tinggal di sini sendirian? Tanya Haji Burhan. Fajar mengangguk. Sejak ibu meninggal, Haji. Sayangnya, rumah sebagus ini lokasinya bagus tapi nggak dimanfaatkan. Gumam Haji Burhan sambil mengusap jenggotnya. Kamu nggak kepikiran pindah tempat? Rumah ini lebih baik dibuat toko. Kamu bisa dapat uang. Fajar menunduk. Ia tidak bodoh. Ia paham kemana arah pembicaraan itu. Tapi ia juga tahu,
Rumah ini satu-satunya peninggalan orang tuanya. Di dinding bambu itu, masih tergantung foto kecil ibunya. Di dalam kamar sempit itu, masih ada sajadah tipis milik ayahnya. Maaf, Haji. Saya nggak bisa pindah. Ini rumah kenangan abah dan ibu. Mendengar jawaban itu, wajah Haji Burhan sedikit berubah. Senyum kecilnya menghilang. Ia diam sejenak, lalu tertawa pelan. Tapi tawanya tidak hangat. Ada nada dingin yang menyelinap di balik suaranya. Kamu masih kecil, Fajar. Nggak ngerti apa-apa. Dunia ini keras. Kalau kamu nggak mau berubah, kamu bisa dilindas. Fajar tetap menunduk. Mulutnya kering. Ia ingin menjawab, tapi suara tak keluar. Ia tahu Haji Burhan bukan orang sembarangan. Kata-katanya bisa mempengaruhi banyak warga desa. Tapi hatinya berkata, jangan menyerah. Jangan lepaskan satu-satunya tempat yang masih menyimpan bau ibu. Haji Burhan berbalik, berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk ke dalam, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya tajam, seperti peringatan. Kalau kamu berubah pikiran, bilang ke aku. Aku masih baik hari ini. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan dan menyelimuti wajah Fajar. Anak itu berdiri diam, memandangi jalan yang mulai ramai. Suara-suara pasar kembali terdengar. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang tidak tenang. Seperti angin kering yang menyelinap di sela dinding gubuknya, membawa firasat bahwa badai akan segera datang. Hari-hari setelah kedatangan Haji Burhan terasa berbeda bagi Fajar. Suasana desa yang biasanya tenang mulai terasa menyesakkan. Tatapan beberapa warga yang dulunya hangat kini tampak ragu. Beberapa bahkan menghindari menyapa. Fajar merasakannya, meskipun tak satu pun yang berani berkata langsung. Ia tetap menyapu jalan depan rumah setiap pagi, tetap pergi ke surau kecil di sore hari, dan tetap menimba air dari sumur seperti biasa. Tapi udara terasa lebih berat. Langkahnya terasa lebih sunyi. Sampai suatu pagi, seorang lelaki datang ke depan gubuknya. Namanya Sumarto. Warga mengenalnya sebagai tangan kanan Haji Burhan. Ia sering terlihat mengatur tukang bangunan, mengantar barang ke toko Haji Burhan, atau sekadar mondar-mandir di warung membawa pesan dari majikannya. Fajar, panggil Sumarto dari depan. Fajar yang sedang menjemur baju lusuhnya menghentikan gerakan tangannya. Ia berjalan perlahan ke pagar bambu. Ada apa, Pak? Tanyanya sopan. Sumarto menyelipkan tangan ke saku celananya, mengeluarkan secari kertas yang sudah dilipat. Nih, ini surat dari Haji Burhan. Dia minta kamu baca baik-baik. Ucapnya singkat. Fajar menerima kertas itu dengan ragu. Ia membuka lipatan pelan-pelan. Di atas kertas tertulis dengan huruf rapi. Kepada Fajar, demi kemaslahatan desa dan perkembangan ekonomi umat, kami memohon agar kamu merelakan rumahmu untuk dipakai sebagai lokasi pembangunan toko baju Islami. Kami akan memberikan uang ganti sebesar 2 juta rupiah serta 1 karung beras sebagai bentuk kepedulian. Harap pertimbangkan dengan bijak. Fajar membaca surat itu sampai habis. Tangan kecilnya sedikit gemetar. 2 juta rupiah memang jumlah yang besar baginya. Tapi rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini satu-satunya peninggalan ayah dan ibunya. Ia tak bisa menjualnya hanya demi beras dan uang yang akan habis dalam hitungan hari. Maaf, Pak, saya nggak bisa, ucap Fajar sambil menatap tanah. Sumarto menghela napas panjang. Ia tak terlihat marah, tapi nadanya mulai berat. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Ini bukan soal kamu atau gubuk jelek ini. Ini soal kemajuan desa. Haji Burhan punya niat baik, tapi kamu malah membangkang. Apa kamu nggak tahu siapa dia? Fajar tetap diam. Ia menggigit bibirnya. Matanya mulai panas. Tapi ia menahan air mata. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, mereka akan semakin menekannya. Sudahlah, nanti kamu menyesal sendiri, gerutu Sumarto sebelum pergi. Sejak itu, tekanan datang bertubi-tubi. Beberapa hari kemudian, pagar bambu rumah Fajar ditemukan roboh. Bambu-bambunya berserakan, seperti diinjak-injak.
Tidak ada saksi. Tidak ada yang mengaku melihat apapun. Fajar memperbaikinya sendirian dengan tali rafia dan sisa kayu yang ia temukan di kebun belakang. Malam berikutnya, batu dilempar ke atap rumah. Suaranya memecah sunyi dan membuat Fajar terbangun dengan jantung berdetak kencang. Ia keluar dengan membawa senter kecil. Tapi yang ia temukan hanya bayangan pohon dan suara angin. Tak ada orang. Tak ada jejak. Beberapa hari kemudian, 2 batang pohon pisang milik almarhum ibunya ditebang orang. Daunnya dibuang begitu saja di selokan. Batangnya berserakan di tanah. Fajar hanya bisa menatap diam. Ia tahu siapa yang melakukannya. Tapi ia tidak punya bukti. Ia tidak punya suara. Ia hanya seorang anak kecil yang dianggap remeh. Sementara itu, desas-desus mulai beredar. Orang-orang mulai membicarakan Fajar di warung, di masjid, bahkan di jalan. Ada yang bilang Fajar anak keras kepala. Ada yang bilang dia tak tahu diri. Bahkan ada yang mulai menyindir bahwa seorang anak yatim tak seharusnya menolak kehendak tokoh agama besar seperti Haji Burhan. Fajar menahan semuanya. Ia tetap datang ke surau kecil. Tetap membaca Al-Quran dengan suara pelan. Tetap menyapu halaman dan menjemur baju lusuhnya. Tapi tubuhnya mulai kurus. Matanya tampak cekung. Ia tidur tak nyenyak. Makan pun hanya jika ada yang memberi. Suatu malam, saat hujan turun deras, suara langkah kaki terdengar di halaman rumahnya. Fajar sedang duduk memeluk lutut di dalam gubuk. Suara itu semakin dekat. Lalu terdengar suara retakan kayu. Dan kemudian, bau asap. Fajar mencium sesuatu yang terbakar. Ia bangkit panik. Lari ke depan. Di sisi kanan rumah, ia melihat api mulai menjilat tikar bekas dan kayu kering yang disusun di bawah atap. Api kecil, tapi menyala cepat karena kayu itu kering dan mudah terbakar. Dengan tangan kosong, Fajar menyiram air dari ember. Ia basahi tikar itu. Ia siram kayu-kayu. Api berhasil dipadamkan setelah beberapa menit. Tapi atap bagian kanan rumahnya hangus, berwarna hitam. Beberapa potong bambu retak karena panas. Hujan pun perlahan mereda, meninggalkan udara yang dingin menusuk tulang. Fajar duduk di tanah. Bajunya basah kuyup, tangan dan kakinya penuh lumpur. Tapi ia tak menangis. Ia hanya menatap api kecil yang tersisa di bara arang. Napasnya sesak, tapi dari matanya tidak ada air mata. Yang ada hanya tatapan kosong dan doa yang dalam. Allah, bisiknya pelan. Lindungi aku. Kalau ini cobaan MU, aku akan sabar. Tapi tolong, jangan biarkan mereka mengambil rumah ini. Malam itu, suara jangkrik bersahut-sahutan dengan desau angin. Gubuk kecil itu berdiri dengan sebagian atap yang gosong. Tapi di dalamnya, ada anak kecil yang hatinya lebih kuat dari bambu, lebih kokoh dari batu. Mereka mencoba menghancurkan tubuhnya. Tapi mereka belum tahu seberapa kuat jiwa yang percaya pada perlindungan Allah. Pagi itu, matahari seakan enggan menampakkan diri. Kabut tipis menyelimuti desa, seolah ikut merasakan beban yang ditanggung Fajar. Bekas gosong di sisi kanan gubuknya masih terlihat jelas. Beberapa warga lewat di jalan depan, melirik ke arah rumah itu, lalu menunduk cepat atau berbisik pelan di antara mereka. Tidak satu pun dari mereka menghampiri atau bertanya apakah Fajar baik-baik saja. Anak itu hanya duduk di depan rumah, menggenggam sebuah cangkul kecil yang patah gagangnya. Ia diam, memandang lurus ke arah jalan. Pikirannya berkecamuk. Semalam, ia hampir kehilangan segalanya. Jika ia tak cepat terbangun dan memadamkan api, gubuk itu pasti sudah habis. Dan ia, mungkin sudah tak bernyawa. Namun yang paling membuatnya resah adalah kenyataan bahwa semua ini bukan kecelakaan. Seseorang dengan sengaja menyulut api itu. Dan ia tahu siapa yang punya alasan untuk melakukannya. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seorang lelaki tua datang berjalan pelan, membawa sebuah kantong plastik. Namanya Mbah Tiran, tukang kayu tua yang tinggal di ujung desa. Ia tak banyak bicara, tapi dikenal sebagai orang yang jujur dan tidak mudah terpengaruh omongan orang. Fajar, ucap Mbah Tiran pelan.
Fajar menoleh dan berdiri cepat. Embah. Embah Tiran menyerahkan kantong plastik itu. Ini ada sedikit beras dan 2 butir telur. Dari ladang belakang rumah Embah. Kamu masak ya? Nak, biar kuat. Fajar menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. Suaranya bergetar saat mengucap terima kasih. Terima kasih banyak, Embah. Semoga Allah membalas kebaikan Embah. Embah Tiran menepuk bahu Fajar. Kamu harus kuat, Le. Yang sabar. Yang jahat pasti dapat balasannya. Jangan takut. Allah melihat. Setelah Embah Tiran pergi, Fajar kembali duduk di serambi. Ia mengupas 1 telur dan merebusnya dengan nasi seadanya. Perutnya sudah 2 hari lebih hanya terisi kerupuk pemberian Bu Tatmi. Tetangga sebelah yang kini mulai menjauh karena takut ditegur Haji Burhan. Sementara itu, tekanan dari pihak Haji Burhan tidak berhenti. Kabar mulai beredar bahwa lokasi rumah Fajar akan dipakai untuk toko baju besar yang akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga. Beberapa tokoh desa diam saja. Sebagian lainnya justru mendukung diam-diam, berharap bisa ikut mendapat bagian dari proyek itu. Ada yang menyarankan agar Fajar diusir paksa karena dianggap menghambat pembangunan. Suatu sore, kepala dusun datang bersama 2 orang perangkat desa. Mereka berdiri di depan gubuk, mengetuk pagar bambu dengan keras. Fajar, panggil kepala dusun. Kami mau bicara. Fajar keluar dengan langkah ragu. Wajahnya menegang. Ia tahu ini bukan kunjungan biasa. Maaf, ada apa, Pak? Tanyanya pelan. Kepala dusun menghela napas. Nak, kamu tahu bahwa desa ini sedang membangun. Banyak warga yang ingin maju. Tanah tempat rumahmu ini sebenarnya milik umum sejak zaman dulu. Tapi karena kamu tinggal di sini sejak kecil, ya kita biarkan saja. Tapi sekarang, warga butuh lahan ini. Tapi ini rumah peninggalan ayah ibu saya, Pak, jawab Fajar lirih. Saya tidak punya tempat lain. Seorang perangkat desa menyela. Kami bukan mau mengusir. Tapi kamu harus sadar. Kalau kamu keras kepala, kamu bisa menyulitkan diri sendiri. Kepala dusun menambahkan. Tolong pikirkan ini baik-baik. Kami akan datang lagi 3 hari ke depan. Kalau kamu bersedia pindah, akan kami bantu pindahan dan kasih sedikit uang pengganti. Mereka pergi tanpa menunggu jawaban. Hari-hari berikutnya, Fajar makin terasing. Anak-anak tak lagi mau bermain dengannya. Beberapa bahkan melempar kerikil ke halaman rumahnya dan lari sambil tertawa. Ada yang mencoret dinding gubuk dengan kata-kata kasar. Bahkan seorang ibu pernah membentaknya di warung karena mengira Fajar sengaja menumpahkan air di depan lapaknya. Satu-satunya tempat yang masih memberikan ketenangan bagi Fajar adalah surau kecil di bawah pohon sawo. Di sana, ia masih bisa mengaji, meski suara anak-anak lain mulai menghilang. Guru ngaji di situ, Pak Misbah, mendekatinya suatu sore. Kamu masih datang ke sini, Fajar? Tanyanya sambil menata mushaf. Fajar mengangguk. Kalau saya berhenti, hati saya makin berat, Pak. Pak Misbah tersenyum. Bagus. Teruskan. Orang boleh mengambil rumahmu. Tapi kalau kamu jaga hatimu, Allah pasti membalas. Sore itu, Fajar mengaji dengan suara lirih. Surat Al-Insyirah ia baca pelan, meresapi setiap maknanya. Saat ia tiba pada ayat Fa'ina ma'al usri yusro, air matanya jatuh pelan. Di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Malam harinya, Fajar tidur lebih awal. Tapi sekitar tengah malam, ia terbangun oleh suara aneh di luar. Ia intip dari celah dinding. 2 orang lelaki bertopi sedang menggali sesuatu di tanah tak jauh dari belakang rumah. Mereka membawa lampu senter kecil, dan tampak sedang menanam sesuatu. Fajar tak berani keluar. Ia hanya mengintip dari dalam. Beberapa menit kemudian, kedua lelaki itu pergi. Saat Fajar menyingsing, Fajar memberanikan diri mendekati lokasi itu. Ia gali tanah yang baru ditutup semalam. Dan yang ia temukan membuatnya pucat. 2 kantong plastik hitam. Di dalamnya, puluhan bungkus kecil sabu-sabu. Barang haram. Fajar mundur perlahan,
Tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Seseorang mencoba menjebaknya. Jika ada warga yang menemukan ini, ia bisa dituduh menyimpan barang terlarang. Nama baiknya, satu-satunya yang masih ia punya, bisa hancur seketika. Ia harus berpikir cepat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kedua kantong itu, memasukkannya ke dalam karung bekas, lalu membawanya ke surau. Pak Misbah yang sedang membersihkan lantai terkejut melihat wajah Fajar yang pucat pasi. "Ada apa, Nak?" Fajar membuka isi karung itu tanpa bicara. Wajah Pak Misbah berubah. Ia menutup karung dan menarik napas dalam. "Kita harus lapor polisi. Ini bukan main-main." Tapi Fajar menggeleng. "Kalau kita lapor, saya bisa dituduh. Lebih baik Pak Misbah yang simpan dulu. Cari cara untuk lapor diam-diam." Pak Misbah mengangguk pelan. "Baik, Nak. Tapi kamu harus lebih hati-hati. Ada yang benar-benar ingin menghancurkanmu." Hari itu, Fajar kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu sampai kapan harus bertahan. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak sendirian. Masih ada orang-orang baik yang percaya padanya. Dan selama itu ada, ia tidak akan menyerah. Di dalam gubuk yang makin ringkih itu, Fajar menyalakan pelita. Lalu duduk bersila, membuka mushaf, dan kembali membaca surat Al-Insyirah. Suaranya tenang, tapi penuh harap. Ia tahu badai belum reda. Tapi hatinya mulai menyala. Beberapa hari setelah kejadian penemuan barang haram di belakang rumah Fajar, suasana desa semakin panas. Desas-desus kembali berhembus. Kali ini lebih tajam. Ada yang mulai menyebarkan kabar bahwa Fajar sebenarnya anak yang nakal, bahwa ia telah terseret pergaulan gelap, dan bahwa rumah kecil di pinggir jalan itu kini menjadi sarang kejahatan. Tentu saja semua itu tidak benar. Tapi mulut manusia lebih tajam dari pisau, dan fitnah lebih mematikan daripada luka di tubuh. Fajar hanya bisa mendengar dari kejauhan, dari bisik-bisik orang dewasa, dari tatapan mata anak-anak yang dulu biasa bermain dengannya, dari sikap warga yang semakin menjauh, seolah ia kini menjadi hantu di desanya sendiri. Namun, di tengah semua itu, Fajar tidak pernah putus sholat. Ia tetap bangun dini hari, bersujud di atas sajadah tua peninggalan ibunya. Ia tetap membaca Al-Quran di bawah cahaya pelita, meski kadang matanya berat menahan kantuk dan tubuhnya lelah karena kurang makan. Ia tahu satu-satunya tempat berlindung yang tidak akan mengecewakannya adalah Allah. Suatu siang, ketika panas menyengat dan angin tak berhembus, datanglah dua orang berpakaian rapi ke rumahnya. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari kantor kecamatan. Salah satu dari mereka membawa map tebal dan sebuah peta kecil. "Kami datang atas permintaan Haji Burhan," kata salah satu dari mereka. Beliau mengajukan permohonan pelebaran jalan dan pembangunan toko baju Islami di sepanjang jalur utama desa. "Dan rumahmu termasuk yang akan terkena dampak pembangunan." Fajar hanya menunduk. "Namun," lanjut petugas itu, "karena status kepemilikan rumah ini tidak ada dalam sertifikat resmi dan tidak tercatat di data desa, maka dengan sangat menyesal, kamu diminta untuk segera mengosongkan tempat ini dalam waktu 1 minggu." Fajar mengepalkan tangan di balik punggung. Wajahnya tetap tenang, tapi dalam hatinya berkecamuk. Ia tahu, rumah ini memang tidak pernah disertifikatkan. Ayahnya dulu hanya menempati lahan ini karena tidak ada tempat lain. Tapi sudah lebih dari 10 tahun mereka tinggal di sini. Ia lahir dan besar di tanah ini. Disinilah ibunya meninggal, dan disinilah kenangan masa kecilnya tersimpan. "Maaf, Pak," jawab Fajar pelan. "Kalau saya pergi, saya harus kemana?" Petugas itu terdiam. Yang satu lagi menatap Fajar agak iba, tapi tetap menggeleng. "Kami hanya menjalankan perintah." Mereka pun pergi, meninggalkan selembar surat peringatan di meja bambu rumah Fajar. Angin berhembus pelan, menerbangkan debu yang masuk dari celah dinding. Fajar duduk lama di atas tikar. Ia menatap surat itu, lalu melipatnya perlahan. Ia tidak menangis, tidak marah, tapi matanya penuh beban yang sulit ditanggung oleh anak seusianya. Menjelang sore, Pak Misbah datang. Ia membawa kabar bahwa ia telah menghubungi seseorang dari kota,
Seorang aktivis muda bernama Kak Reno yang sering menangani kasus ketidakadilan terhadap anak-anak dan warga miskin. Kak Reno bersedia datang ke desa dan melihat sendiri kondisi Fajar. Dia akan datang malam ini atau besok pagi, kata Pak Misbah. Kita lihat apakah bisa dibantu. Fajar mengangguk pelan. Ia tidak tahu siapa Kak Reno, tapi apapun yang bisa membawa harapan, akan ia sambut. Malam itu, hujan turun pelan-pelan. Fajar duduk di serambi rumah sambil menatap jalan yang basah. Lampu-lampu rumah warga memantul di genangan air. Desa terasa sepi, tapi hatinya sedikit hangat. Ia merasa, mungkin sebentar lagi ada sesuatu yang berubah. Dan benar, esok paginya, sebuah sepeda motor berhenti di depan gubuknya. Seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun turun, mengenakan jaket dan membawa ransel. Wajahnya ramah, dan sorot matanya tajam. "Kamu Fajar?" tanya pemuda itu sambil tersenyum. "Iya, Kak. Aku Reno. Aku dengar banyak tentang kamu. Boleh aku masuk?" Fajar mengangguk dan mempersilakan Kak Reno masuk. Mereka duduk di atas tikar. Kak Reno membuka buku catatannya, mulai mewawancarai Fajar tentang kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Dari surat Haji Burhan, pembakaran, pelemparan batu, bahkan penemuan narkoba di belakang rumah. Kak Reno mencatat semuanya dengan rapi. "Ini jelas upaya penggusuran paksa," gumamnya. "Dan kalau perlu, aku akan bawa ini ke media dan ke kantor hukum. Mereka tidak bisa seenaknya memperlakukan anak yatim seperti ini." Fajar hanya diam. Ia tak terbiasa dengan kata-kata tegas seperti itu. Tapi hatinya perlahan tumbuh harapan. Hari-hari berikutnya, Kak Reno tinggal di rumah Pak Misbah. Ia mulai mengumpulkan bukti, memotret kondisi rumah, mewawancarai beberapa warga yang masih bersimpati, dan bahkan berhasil merekam secara sembunyi percakapan Sumarto yang membicarakan rencana licik untuk menjebak Fajar dengan narkoba. Berita itu akhirnya dikirimkan ke rekan-rekan media yang dikenalnya di kota. 2 hari kemudian, sebuah artikel muncul di portal berita daring dengan judul, "Anak yatim di Jawa Timur diancam digusur tokoh agama, rumahnya hampir dibakar." Artikel itu menyebar cepat. Warga desa yang sebelumnya diam mulai gelisah. Beberapa mulai merasa bersalah. Bahkan ada yang mulai diam-diam datang ke rumah Fajar membawa makanan atau menawarkan bantuan. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga Haji Burhan. Ia marah besar. Suatu siang, ia datang sendiri ke rumah Fajar, mengenakan gamis putih dan peci tinggi. Bersama 2 pengikutnya, ia berdiri tegak di depan gubuk, menatap Fajar dengan sorot tajam. "Berani sekali kamu memfitnah saya di media," katanya lantang. "Apa kamu pikir saya takut dengan wartawan? Saya ini pejuang dakwah. Saya ini membangun desa. Dan kamu, anak kecil miskin, berani menuduh saya seenaknya." Fajar tidak menjawab. Ia hanya menatap Haji Burhan tanpa gentar. "Tunggu saja. Kamu akan merasakan akibatnya," ancam Haji Burhan sebelum pergi. Namun, ancaman itu justru menjadi bumerang. Setelah berita menyebar, tim dari Lembaga Perlindungan Anak datang ke desa. Mereka melakukan investigasi dan menemukan banyak kejanggalan dalam rencana pembangunan toko milik Haji Burhan. Bahkan dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan dugaan penggelapan dana wakaf yang selama ini dikelola oleh Haji Burhan. Malam itu, rumah Fajar tetap sunyi, tapi cahaya dalam hatinya mulai menyala lebih terang. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia juga tahu Allah tidak tidur, dan keadilan, meski datang perlahan, akan tiba pada waktunya. Matahari belum tinggi saat Fajar duduk di pelataran rumah, menggenggam tas lusuh berisi buku tulis dan 1 pena. Sudah 2 hari ia tidak berani ke sekolah. Meski beberapa guru tahu persoalannya, namun tekanan dari luar semakin besar. Teman-teman sekelasnya sebagian mulai menjauhinya. Bahkan ada yang terang-terangan mengejek dan menyebar gosip bahwa Fajar akan dipenjara karena menyimpan narkoba. Namun pagi itu berbeda. Dari ujung jalan, terlihat sosok Kak Reno berjalan bersama 2 orang berseragam rapi, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka dari Lembaga Perlindungan Anak yang datang untuk menindaklanjuti laporan media.
Fajar berdiri, menunduk sopan. Kamu siap, Fajar? Tanya Kak Reno. Fajar mengangguk. Hari itu, mereka mengantar Fajar ke kantor desa. Di sana sudah berkumpul beberapa orang penting, termasuk kepala dusun, perangkat desa, dan Haji Burhan. Suasana tegang. Haji Burhan duduk bersandar di kursi panjang. Wajahnya gelap dan matanya menyipit menatap Fajar. Rapat desa dimulai. Kak Reno menjelaskan posisi hukum Fajar sebagai anak yatim yang tinggal di tanah tak bersertifikat, tapi dihuni secara sah lebih dari 10 tahun, tanpa sengketa hingga munculnya rencana proyek toko baju milik Haji Burhan. Ia menunjukkan foto-foto, rekaman suara, dan surat dari dinas sosial yang memberikan perlindungan hukum kepada Fajar. Haji Burhan tampak gusar. Ia menyela dengan suara tinggi. Jangan bolak-balik itu-itu saja. Anak ini merepotkan desa. Dia penghalang kemajuan. Apakah kalian mau melihat desa ini tertinggal hanya karena mempertahankan satu anak miskin? Kepala dusun terdiam. Beberapa perangkat desa saling melirik. Tidak nyaman. Kak Reno tetap tenang. Ia membuka dokumen baru. Kami juga membawa laporan dari pengurus masjid dan warga sekitar tentang dana wakaf yang dikelola oleh Bapak Haji Burhan. Ada beberapa penyimpangan, termasuk peruntukan dana wakaf yang tidak pernah dilaporkan secara terbuka. Haji Burhan berdiri. Fitnah. Namun saat itu, seorang pria berjenggot yang duduk di sudut ruangan berdiri. Ia adalah Ustaz Syarif, pengurus masjid yang dulu diam. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Maaf, saya membenarkan laporan ini. Dana infak dan wakaf tidak pernah kami lihat laporannya secara rinci. Bahkan pembelian tanah untuk proyek toko baju itu berasal dari dana wakaf yang tidak pernah disepakati oleh jamaah." Seisi ruangan terdiam. Wajah Haji Burhan berubah merah padam. Ia menunjuk Ustaz Syarif. Kamu berkhianat." Tapi Ustaz Syarif tidak gentar. "Saya hanya membela yang benar. Bukan berkhianat, tapi meluruskan." Suasana rapat berubah panas. Kepala dusun meminta waktu untuk menunda keputusan dan memanggil tim dari kabupaten untuk meninjau lebih lanjut proyek tersebut dan status rumah Fajar. Sore itu, Fajar kembali ke rumah dengan langkah ringan. Meski belum ada keputusan resmi, tapi ada angin segar yang mulai bertiup. Ia tahu jalannya panjang. Tapi hari itu ia merasa tidak lagi sendirian. Ia punya sekutu, orang-orang yang tidak takut berkata benar. Namun malamnya, angin jahat kembali datang. Saat Fajar sedang menanak nasi, terdengar suara lemparan batu ke dinding rumah. Disusul dengan suara teriakan kasar dari luar. "Keluarlah kau, dasar pemfitnah, anak tak tahu diri, dasar pembawa sial." Fajar mendekap tubuhnya. Ia tidak berani keluar. Ia hanya duduk diam di pojok ruangan, mendekap bantal dan memejamkan mata. Pak Misbah dan Kak Reno datang tak lama kemudian. Mereka melaporkan kejadian itu ke polisi sektor terdekat. Namun aparat belum bertindak. Sebagian dari mereka bahkan takut menyentuh nama Haji Burhan, yang selama ini dikenal sebagai tokoh agama besar di desa itu. "Kita harus lebih hati-hati," kata Kak Reno. Mereka mulai panik. Kalau orang serakah mulai takut kehilangan, mereka bisa jadi lebih berbahaya. Keesokan paginya, rumah Fajar kembali diganggu. Kali ini bukan hanya lemparan batu, tapi seseorang menyiramkan oli bekas di depan rumah. Bau menyengat menyelimuti udara pagi. Fajar hanya bisa menutup hidung sambil menyapu pelan-pelan. Ia tidak marah. Ia tidak menangis. Ia hanya terus membersihkan. Seakan sedang membersihkan batinnya sendiri dari luka-luka yang ditorehkan oleh manusia. Kabar gangguan itu tersebar ke media sosial. Beberapa akun lokal membagikan video rumah Fajar yang disiram oli. Dukungan mulai berdatangan. Ada yang menawarkan bantuan makanan. Ada pula yang menawarkan agar Fajar dipindahkan ke rumah singgah anak yatim di kota. Namun Fajar menolak. "Saya tidak mau pergi," katanya kepada Kak Reno. "Kalau saya pergi, mereka menang. Rumah ini satu-satunya peninggalan orang tua saya. Disinilah saya harus bertahan." Kata-katanya membuat Kak Reno terdiam. Anak 10 tahun itu, dalam keheningannya,
menyimpan keberanian yang tidak banyak dimiliki orang dewasa. Beberapa hari kemudian, kabar besar datang. Pemerintah kabupaten mengirim tim inspeksi ke desa. Mereka meninjau lokasi proyek dan mengaudit laporan keuangan masjid. Haji Burhan dipanggil untuk dimintai keterangan. Wajahnya tak lagi garang seperti dulu. Ia mulai gugup saat menjawab pertanyaan dari tim. Beberapa nota palsu dan dokumen manipulatif ditemukan. Di tengah penyelidikan itu, warga desa mulai berani bicara. Satu persatu mereka memberi kesaksian bahwa selama ini mereka merasa ditekan oleh kekuasaan Haji Burhan. Ada yang pernah diancam. Ada yang dikeluarkan dari majelis pengajian karena tidak setuju dengan proyek toko. Dan ada yang tahu bahwa Haji Burhan punya hutang besar kepada rentenir sejak 2 tahun lalu. Akhirnya, rapat besar desa digelar di balai desa. Semua warga hadir. Kepala desa dari kabupaten pun ikut duduk sebagai penengah. Di hadapan semua orang, keputusan diambil. Rencana pembangunan toko dihentikan. Tanah tempat gubuk Fajar diakui sebagai milik tinggal tetap atas dasar pemakaian turun-temurun dan tidak dalam sengketa. Dan yang paling mengejutkan, Haji Burhan dicopot dari semua jabatan keagamaan yang selama ini dipegangnya. Wajah Fajar tidak berseri-seri saat keputusan itu diumumkan. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menunduk. Dalam hatinya, ia hanya ingin hidup tenang. Ia tidak mencari kemenangan, hanya keadilan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, udara di desa terasa lebih ringan. Tembok kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan dan manipulasi mulai runtuh. Dan anak kecil bernama Fajar, dengan kesabaran dan keberaniannya, telah menggoyahkan bangunan besar yang selama ini seakan tak tersentuh. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut di sela dinding bambu rumah Fajar. Udara desa terasa hangat. Berbeda dari pagi-pagi sebelumnya yang sering diliputi ketegangan dan kecemasan. Di dalam rumah kecil itu, Fajar duduk menunduk, menggulung sajadahnya usai sholat subuh. Wajahnya bersih dan tenang. Meskipun tubuhnya kecil dan kurus, tapi di balik matanya yang teduh, tersimpan keteguhan hati yang telah diuji berulang kali. Sejak keputusan dari balai desa diumumkan, Fajar mendapat perlindungan hukum. Surat resmi dari kabupaten telah menyatakan bahwa rumah dan tanah yang ia tempati kini berstatus hak tinggal tetap dengan perlindungan anak di bawah pengawasan sosial. Meski belum menjadi sertifikat hak milik, tapi tak ada lagi yang bisa mengusiknya. Setelah kabar itu tersebar, rumah Fajar mulai sering dikunjungi tamu. Ada yang datang membawa makanan, ada yang sekadar menjenguk, ada pula wartawan dari kota yang ingin mewawancarainya. Namun Fajar tidak pernah sombong. Ia menjawab semua dengan sopan, tetap rendah hati seperti biasa. Pak Misbah sering menemaninya menghadapi tamu-tamu itu. Dan Kak Reno, meski harus kembali ke kota, tetap mengirim kabar dan bantuan melalui jaringan aktivisnya. Suatu sore, Fajar mendapat kabar bahwa pihak sekolah ingin menyambutnya kembali. Kepala sekolah datang sendiri bersama 2 guru dan menyampaikan permintaan maaf, karena selama ini tidak bisa membela Fajar secara terbuka. Saat itu kami takut, ujar kepala sekolah. Tapi sekarang kami sadar, anak-anak seperti kamu justru yang harus dilindungi. Sekolah kami terbuka untukmu kapan saja. Fajar mengangguk pelan. Ia tidak menjawab banyak, tapi di dadanya ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia merindukan sekolah, merindukan papan tulis dan suara guru. Merindukan belajar bersama, meski ia tahu mungkin tidak semua teman akan langsung menerima kembali kehadirannya. Esoknya, dengan baju seragam yang sudah agak sempit tapi bersih, Fajar kembali menapaki jalan ke sekolah. Langkahnya ringan. Di punggungnya tergantung tas kain tua yang dijahit ulang oleh Pak Misbah agar bisa bertahan lebih lama. Di gerbang sekolah, beberapa anak memandangnya dengan rasa bersalah. Ada yang menunduk. Ada yang berbisik pelan. Namun ada pula yang berani menyapanya. Hai, Jar, kamu balik sekolah? Iya. Maaf ya, yang kemarin-kemarin itu, kita nggak tahu semua yang sebenarnya. Fajar tersenyum. Nggak apa-apa. Aku juga udah lupa. Dari situlah, perlahan-lahan Fajar mulai diterima kembali. Guru-gurunya menyambut dengan hangat.
Ia diberi bangku dekat jendela, tempat favoritnya dulu. Meski beberapa anak masih canggung, tapi suasana kelas tak lagi sekeras dulu. Bahkan dalam beberapa hari, Fajar sudah mulai bisa tertawa kecil, meski hanya pada momen-momen tertentu. Di rumah, Fajar mulai aktif membersihkan halaman, menanam sayuran kecil-kecilan di belakang rumah. Pak Misbah membawakannya bibit cabai dan kangkung. Warga yang dulu menjauh, kini malah sering lewat dan mengobrol. Ada Bu Ranti dari gang sebelah yang datang membawa kue-kue sisa dagangan. Ada pula Pak Darto yang menawarkan papan bekas untuk memperbaiki atap rumah Fajar yang bocor. Satu sore, datang surat dari sebuah yayasan pendidikan di kota. Isinya menyampaikan bahwa mereka tertarik memberikan beasiswa kepada Fajar hingga jenjang sekolah menengah atas, dan jika ia tetap berprestasi, akan dilanjutkan ke perguruan tinggi. Beasiswa itu hasil kerja Kak Reno yang terus mengabarkan kondisi Fajar ke jaringan relawan dan donatur. Fajar terdiam lama setelah membaca surat itu. Ia menggenggam surat itu erat-erat, lalu menatap langit senja yang berwarna jingga. Dalam hatinya ia berbisik, "Ibu lihat, aku tidak sendiri lagi." Hari-hari Fajar mulai penuh cahaya. Namun, di sudut lain desa, kehidupan Haji Burhan tidak lagi megah seperti dulu. Setelah pencopotan dari jabatan keagamaan dan proyeknya dibatalkan, ia mulai mengalami tekanan dari berbagai pihak. Audit keuangan masjid terus berlangsung, dan beberapa jamaah meminta pertanggungjawaban atas dana-dana yang tidak jelas alurnya. Beberapa usahanya juga mulai goyah. Toko bahan bangunan miliknya di pasar sepi pembeli, dan kredit mobil mewah yang dulu dibanggakannya kini menunggak. Orang-orang yang dulu mengelilinginya, satu persatu menjauh. Sumarto, tangan kanannya, bahkan dikabarkan pindah keluar kota karena takut diperiksa. Keangkuhan yang dulu melekat di wajah Haji Burhan kini hilang. Ia jarang terlihat keluar rumah. Bahkan ketika sholat Jumat, ia lebih sering duduk di saf belakang, menunduk tanpa suara. Suatu hari, saat Fajar sedang menyapu halaman rumah, seorang pria tua datang perlahan. Tubuhnya membungkuk, langkahnya berat, wajahnya menua cepat, dan sorot matanya suram. Fajar mengenalinya seketika. Haji Burhan berdiri diam beberapa langkah dari pagar bambu. Fajar menghentikan sapunya. "Kau tidak perlu takut," ujar Haji Burhan pelan. Suaranya serak dan berat. "Aku hanya ingin melihat tempat ini. Tempat yang dulu ingin sekali aku rebut." Fajar tidak berkata apa-apa. Ia berdiri tenang, memandang laki-laki tua itu dengan penuh rasa aneh. Tidak ada marah, tidak ada dendam. Hanya rasa iba yang muncul dalam dadanya. "Aku salah," lanjut Haji Burhan. "Terlalu lama aku merasa paling benar. Aku kira hartaku bisa membeli segalanya, termasuk rasa takut orang-orang. Tapi ternyata, aku sendiri yang paling miskin." Fajar hanya menunduk. "Aku tidak berharap kau memaafkanku. Tapi, terima kasih karena sudah membuatku sadar. Lewat kamu, Allah membukakan mataku." Haji Burhan kemudian berbalik, perlahan-lahan pergi. Tidak ada peluk, tidak ada salam. Hanya keheningan dan langkah berat yang tertinggal. Tapi bagi Fajar, itu adalah penutup dari luka panjang yang selama ini tertanam di hatinya. Beberapa minggu kemudian, rumah Fajar terlihat lebih rapi. Atapnya telah diganti dengan genteng sumbangan dari warga. Dindingnya diperkuat dengan papan kayu bekas yang dicat ulang. Di sudut halaman, tanaman cabai dan bayam mulai tumbuh subur. Ada juga pohon pisang kecil yang ditanam Bu Ranti sebagai tanda persahabatan baru. Fajar kini tidak hanya menjalani hidup. Ia merajutnya kembali dengan sabar dan ikhlas. Setiap pagi ia bangun dengan senyum. Setiap malam ia tidur dengan doa. Ia tak lagi takut pada orang, karena ia tahu, selama Allah bersamanya, tak ada yang mampu menggoyangkan keyakinannya. Angin pagi bertiup lembut menyapu rerumputan di sekitar rumah kecil milik Fajar. Mentari mengintip malu dari balik pepohonan, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Di depan rumah, Fajar duduk di atas bangku kayu yang dibuat dari papan bekas. Di tangannya tergenggam buku catatan dan sebatang pensil. Ia sedang menulis sesuatu, pelan dan penuh makna.
Kata demi kata mengalir dari pikirannya ke halaman buku, mengungkapkan rasa syukur dan harap yang tak pernah padam. Beberapa pekan telah berlalu sejak Haji Burhan datang dengan langkah gontai dan hati patah. Sejak saat itu, tak ada lagi gangguan, tak ada lagi teriakan atau ancaman. Sebaliknya, suasana desa menjadi lebih tenang dan damai. Warga mulai membuka mata dan hati. Beberapa orang yang dulu tak berani menyapa, kini sering mengirim makanan atau sekadar menyapa Fajar dengan senyuman. Suatu hari, Pak Misbah datang membawa kabar baik. Jar, kamu diajak hadir ke acara Hari Anak Nasional di Pendopo Kabupaten minggu depan. Mereka mau memberikan penghargaan atas ketabahanmu. Fajar menoleh. Matanya membulat kaget. Saya? Iya. Mereka sudah kirim surat. Kak Reno juga akan datang. Fajar terdiam sejenak, lalu menunduk. Saya takut berdiri di depan banyak orang. Pak Misbah tersenyum, lalu menepuk bahunya pelan. Kamu sudah berdiri di depan ketakutanmu sendiri selama ini. Jar, kamu sudah berdiri lebih tinggi dari yang kamu sadari. Beberapa hari kemudian, Fajar berangkat ke kabupaten bersama Pak Misbah dan Bu Ranti. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang disumbangkan oleh seorang guru, celana panjang abu-abu, dan sepatu lusuh yang disemir ulang. Di dalam mobil bak terbuka yang disewa khusus oleh warga, Fajar duduk dengan canggung, sementara warga lainnya menyemangatinya dari belakang. Wah, ini anak kita yang hebat. Jangan lupa senyum ya di depan Bupati. Kalau bisa, ajak selfie. Sesampainya di pendopo kabupaten, Fajar dibawa masuk ke aula besar. Ruangan itu dipenuhi anak-anak dari berbagai daerah, para guru, pejabat, dan tamu undangan. Di tengah-tengah aula berdiri panggung kecil yang dihias dengan warna-warni bendera dan lampu sorot lembut. Fajar duduk di barisan depan. Tangannya berkeringat, lututnya bergetar. Tapi saat Kak Reno datang dan menggenggam tangannya, semua ketakutan perlahan larut. Bangga padamu, bisik Kak Reno. Ingat, kamu tidak harus sempurna. Cukup jadi dirimu sendiri. Acara dimulai. Setelah sambutan dari Bupati dan pembacaan puisi dari anak-anak sekolah, tibalah saat pemberian penghargaan. Nama Fajar disebut. Seisi ruangan memberi tepuk tangan meriah. Fajar berdiri pelan, melangkah ke panggung dengan dada berdebar. Di hadapannya, Bupati tersenyum ramah. Kami memberikan penghargaan ini kepada Fajar, anak yang telah menunjukkan keberanian, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi ketidakadilan. Ketika banyak orang dewasa diam, Fajar berdiri tegak. Bupati menyerahkan plakat dan amplop berisi beasiswa pendidikan. Kamera memotret, tepuk tangan menggema. Fajar menunduk, memeluk plakat itu erat-erat. Ia tak berkata sepatah kata pun, tapi air matanya menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang akhirnya tumpah. Usai acara, banyak yang mengajaknya berfoto. Ada yang ingin tahu kisahnya lebih dalam. Bahkan seorang penulis dari kota menawarkan untuk menulis buku berdasarkan hidupnya. Malamnya, saat kembali ke rumah, Fajar memandangi langit yang penuh bintang. Ia duduk di atas tikar pandan, memeluk plakat itu sambil berbicara pelan seolah kepada ibunya. Bu, hari ini banyak orang tahu cerita Fajar. Tapi Fajar tetap anak ibu. Anak yang dulu ibu peluk saat petir menyambar. Anak yang ibu ajak nyanyi waktu malam gelap karena lampu mati. Beberapa hari setelah itu, kehidupan Fajar berjalan lebih ringan. Ia kembali sekolah dengan semangat. Ia rajin membantu warga di kebun, memetik daun singkong atau menanam jahe. Ia juga mulai menabung dari uang beasiswa yang diberikan, dengan harapan bisa membeli seragam baru dan sepatu. Pak Misbah semakin sering mengunjunginya. Lelaki tua itu tampak seperti ayah sendiri bagi Fajar. Kadang mereka duduk bersama membaca koran, kadang bermain catur dari papan bekas. Bu Ranti juga sesekali mengajari Fajar membuat kue dan menjualnya ke pasar. Di desa, warga mulai membuka ruang dialog tentang tata kelola masjid dan dana sosial. Mereka mulai berani menyuarakan keadilan. Bahkan di musola kecil dekat rumah Fajar, dibentuk kelompok pengajian anak-anak yang diasuh oleh Ustaz Syarif.
Di sana, Fajar sering diminta membacakan doa atau menceritakan kisah Nabi. Bukan karena dia pintar, tapi karena mereka tahu, anak itu membawa hikmah dalam kesederhanaannya. Suatu pagi, kepala desa datang bersama tim dari kabupaten. Mereka membawa berita bahwa program bantuan renovasi rumah untuk anak-anak yatim akan dimulai dari rumah Fajar. Kita akan mulai bangun ulang rumah ini minggu depan. Biar jadi rumah yang layak. Tapi jangan khawatir, karakter bambunya akan tetap kita pertahankan sebagai kenangan. Fajar hanya mengangguk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hanya memeluk Pak Misbah dengan air mata yang mengalir diam-diam. Ia tak pernah meminta semuanya ini. Ia hanya bertahan. Tapi Allah memberi lebih dari yang ia sangka. Pada hari dimulainya pembangunan rumah, warga berkumpul. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa batu, pasir, bahkan makanan untuk gotong royong. Mereka tertawa, saling bercerita, saling menyemangati. Dan di tengah mereka, Fajar berdiri sambil memegang cetok kecil, ikut menyemen tembok masa depannya sendiri. Dalam waktu 2 bulan, rumah itu berdiri. Sebuah bangunan sederhana dengan 2 kamar, ruang tamu, dan dapur kecil. Ada jendela besar menghadap kebun, dan rak buku yang dibuat khusus oleh warga. Di dindingnya digantungkan figura kecil berisi tulisan tangan Fajar sendiri. Rumah ini bukan milik harta, tapi milik kesabaran dan doa. Hari peresmian rumah menjadi hari yang tak akan dilupakan. Kepala desa memberi sambutan, warga membawa tumpeng, anak-anak menyanyikan lagu. Dan saat malam tiba, Fajar duduk di depan rumah barunya, menatap bintang yang kini tampak lebih dekat. Angin malam bertiup pelan, membawa bisikan-bisikan harapan. Dan di antara bayangan pohon pisang dan lampu minyak yang menyala temaram, Fajar tahu, jalan hidupnya baru saja dimulai. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang ia pilih sendiri, dengan keteguhan hati dan keikhlasan yang tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah baru Fajar diresmikan. Suasana di desa Sukarame perlahan berubah. Jalan-jalan kecil yang dulunya dipenuhi bisik-bisik dan kecanggungan, kini menjadi tempat langkah ringan anak-anak dan senyuman para tetua. Desa itu telah belajar dari peristiwa yang mengguncangnya, dan di tengah semuanya, Fajar menjadi sosok yang tidak hanya dihormati, tapi juga dicintai. Suatu pagi, di depan rumah barunya yang bercat putih dengan jendela hijau terang, Fajar sedang menyapu halaman. Ia memungut dedaunan kering dan menyusunnya ke dalam lubang sampah kecil di belakang rumah. Di balik tubuhnya yang mungil, tampak ketekunan seorang anak yang memahami bahwa kehidupan bukanlah hadiah, melainkan anugerah yang harus dirawat dengan kerja keras. Tiba-tiba, seekor anak kucing oranye muncul dari balik semak, mengeong kecil dan mendekatinya. Fajar tersenyum, meletakkan sapu, lalu duduk jongkok. "Kamu lapar?" tanyanya pelan, lalu mengambil sepotong ikan asin dari dapur dan meletakkannya di piring bekas di bawah pohon pisang. Kucing itu makan lahap, sementara Fajar memperhatikannya penuh kasih. Kehadiran makhluk kecil itu seperti cermin bagi dirinya. Dulu, ia juga hanyalah anak yang ditinggalkan, dibuang, dihina. Tapi Allah menjaga dan menumbuhkannya hingga kini ia berdiri, tak hanya sebagai anak desa, tapi simbol dari harapan. Sore harinya, Fajar menerima undangan dari sekolah untuk mengikuti lomba pidato antar kecamatan. Tema pidatonya adalah anak dan ketangguhan dalam kehidupan. Kepala sekolah dan Bu Fitri, guru bahasa Indonesia, mendorong Fajar untuk ikut. "Kamu tidak harus memenangkan lomba, Jar. Tapi kisahmu sendiri sudah lebih kuat dari sekadar pidato," ujar Bu Fitri dengan lembut. Fajar ragu, namun ia menerima. Malam-malam berikutnya, ia belajar menulis pidato. Ia menyalin ulang, membacanya keras-keras di depan cermin, kadang dibantu oleh Pak Misbah yang dengan sabar mengoreksi diksi dan intonasi. Hari perlombaan tiba. Aula kecamatan penuh dengan anak-anak sekolah dasar dari berbagai desa. Semua mengenakan seragam rapi, membawa teks pidato, dan didampingi guru mereka. Ketika giliran Fajar tiba, ia melangkah ke atas panggung dengan jantung berdegup kencang. Tapi saat melihat wajah-wajah di depan, ia menarik napas panjang dan mulai berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar. Saya anak yatim. Tapi bukan itu yang membuat saya berbeda. Saya pernah dihina, diusir, bahkan nyaris kehilangan rumah satu-satunya. Tapi saya belajar satu hal, bahwa sabar dan ikhlas itu bukan tanda lemah. Itu adalah kekuatan yang datang dari Allah. Pidato itu berlangsung 5 menit. Tak ada air mata. Tak ada suara keras. Hanya ketulusan dan keheningan yang menggema. Seperti doa yang melayang di atas kepala semua yang hadir. Saat ia menutup pidatonya, aula itu senyap beberapa detik sebelum akhirnya tepuk tangan meledak. Di rumah, saat malam menjelang dan bulan menggantung di langit, Fajar duduk dengan Pak Misbah di beranda rumah. Di tangan Fajar, ada sertifikat penghargaan juara 2 lomba pidato dan amplop kecil berisi hadiah pembinaan. Pak, dulu waktu saya diusir, saya kira hidup saya akan berhenti. Tidak, Jar. Jawab Pak Misbah. Justru itu awal dari langkahmu. Hidup kadang menyamar sebagai kesusahan agar kita bisa menemukan cahaya yang tersembunyi. Beberapa minggu kemudian, Fajar mulai membantu di perpustakaan sekolah. Ia diberi tanggung jawab kecil untuk mengatur buku-buku, mencatat peminjaman, dan membantu adik kelas membaca. Setiap sore, ia duduk bersama anak-anak lain, membacakan cerita rakyat atau kisah Nabi. Anak-anak menyukainya. Ia bukan hanya teman, tapi seperti kakak yang mengerti luka dan keceriaan dalam satu waktu. Ia tidak pernah menyuruh, tapi selalu mengajak. Tidak memerintah, tapi memberi contoh. Suatu hari, seorang ibu dari desa sebelah datang menemui kepala sekolah. Ia ingin menitipkan anaknya yang pendiam dan trauma karena ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Sang anak tidak mau sekolah lagi. Coba dekatkan saja dengan Fajar, ujar kepala sekolah. Dan benar, anak itu, yang bernama Sihan, perlahan mulai terbuka. Ia duduk di dekat Fajar, ikut mendengarkan cerita, lalu mulai membaca sendiri. Fajar tidak banyak bicara, hanya membiarkan kehadirannya menjadi tempat yang aman. Itulah kekuatan yang tumbuh dari pengalaman panjang, menjadi pelipur, tanpa harus berteriak. Sementara itu, kehidupan Haji Burhan kian redup. Ia kini tinggal sendirian di rumah besar yang mulai lapuk. Anak-anaknya tidak lagi sering pulang. Toko-tokonya tutup satu persatu. Ia kadang terlihat duduk di warung kecil, menatap kosong ke kejauhan. Desa tidak mengusirnya, tapi ia memilih menjauh dari keramaian. Ia pernah datang ke musola tempat Fajar mengaji, duduk di saf belakang, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Ia seperti ingin menebus, tapi tak tahu harus dari mana. Namun Fajar, jika ditanya tentang Haji Burhan, hanya berkata satu hal. Aku sudah memaafkannya, meski mungkin beliau belum memaafkan dirinya sendiri. Musim kemarau datang. Sawah mengering, air sumur menipis. Warga desa mulai gotong royong membuat saluran air darurat. Fajar ikut membantu menggali tanah, membawa ember, dan mengantar minum. Di sela kerja, kepala desa berbicara padanya. Jar, nanti kalau kamu besar, kamu bisa jadi pemimpin di sini. Fajar tertawa kecil. Saya masih anak-anak, Pak. Tapi kamu sudah lebih dewasa dari banyak orang dewasa yang saya kenal. Sore itu, Fajar duduk di pinggir saluran air. Kakinya terendam air dangkal. Wajahnya menghadap ke cakrawala. Di kejauhan, matahari mulai turun, memandikan sawah dan rumah-rumah dengan cahaya keemasan. Ia menggenggam batu kecil, melemparkannya ke permukaan air. Gemericik air itu menjadi nada lembut di antara suara jangkrik dan desir angin. Di dalam dadanya, Fajar tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Tapi ia telah memiliki kompas, hati yang bersih, keteguhan yang teguh, dan iman yang selalu menuntunnya pada cahaya. Ia menatap langit yang perlahan berubah gelap. Angin bertiup lebih kencang, tapi Fajar tidak bergeming. Ia sudah terbiasa berdiri di tengah deru angin. Langit di atas desa Sukarame tampak pucat menjelang senja. Awan kelabu menggantung berat, dan angin membawa aroma tanah basah pertanda hujan akan segera turun. Di tengah riuhnya angin dan gemetar dedaunan, Fajar berdiri di dekat musola kecil tempat ia biasa mengaji.
Ia sedang memeriksa rak-rak buku yang mulai lapuk dimakan usia. Di tangannya ada segenggam paku dan palu kecil. Sementara di dekat kakinya ada beberapa papan kayu sumbangan warga. Hari ini, ia bertekad untuk memperbaiki pojok baca musola. Tempat itu telah menjadi ruang kecil yang berarti bagi banyak anak, tempat mereka membaca, menulis, dan mengenal dunia luar lewat huruf-huruf sederhana. Tempat itu juga menjadi saksi bagaimana seorang anak yatim bangkit dari kehancuran menuju cahaya. Sambil memaku papan, Fajar teringat ucapan Pak Misbah malam sebelumnya. Jar, kamu harus mulai menulis kisahmu sendiri. Jangan biarkan orang lain yang menentukan bagaimana ceritamu dibaca. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia telah menjadi cerita bagi banyak orang, tapi belum sempat benar-benar menuliskannya sendiri. Mungkin sudah waktunya. Mungkin bukan untuk terkenal, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa perjalanan itu nyata, dan luka bisa menjadi bekal. Setelah pojok baca selesai diperbaiki, Fajar mengambil buku tulis besar yang ia simpan di lemari musola. Ia menulis di halaman pertama. Namaku Fajar. Aku tidak punya ayah. Ibuku telah kembali kepada Allah saat aku masih terlalu kecil untuk mengerti apa itu kehilangan. Tapi sejak itu, aku belajar memeluk dunia dengan caraku sendiri. Ia terus menulis, jari-jarinya bergetar, tapi pikirannya mengalir jernih. Di luar, hujan mulai turun. Rintiknya mengenai atap seng musola, membentuk irama menenangkan. Fajar menulis tentang malam-malam penuh ketakutan, tentang suara api, tentang langkah-langkah kaki yang mendekat penuh ancaman. Ia menulis tentang ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang, tapi juga tentang keberanian yang tumbuh diam-diam di tengah kegelapan. Ketika malam tiba, musola itu tetap terang. Bukan karena lampunya, tapi karena semangat yang tak padam di dalam dada seorang anak bernama Fajar. Hari-hari berikutnya di desa Sukarame membawa perubahan yang tidak terlalu besar, tapi berarti. Jalan-jalan mulai diperbaiki. Warga kembali rajin mengikuti musyawarah. Bahkan beberapa tokoh agama yang dulu hanya mengikuti arus, kini berani menyuarakan keadilan. Salah satunya Ustaz Syarif, yang mengundang Fajar untuk berceramah singkat di pengajian remaja. Cerita, Jar. Ceritakan saja. Tidak usah mengajar. Cukup berbagi. Malam itu, dengan baju koko putih dan sarung biru tua, Fajar berdiri di depan puluhan anak muda dan remaja. Ia tidak membaca dari kertas. Ia hanya berbicara dari hati. Aku bukan ustaz. Aku hanya anak yang pernah kehilangan. Tapi aku tahu, Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan ketika dunia menjauh, Allah tetap mendekat. Tak ada yang bersorak. Tapi keheningan setelah ucapannya menyelimuti ruangan lebih kuat dari ribuan tepuk tangan. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang ke desa. Haji Burhan jatuh sakit. Ia terkena stroke ringan dan tinggal sendiri di rumah besar yang kini mulai rapuh. Banyak warga yang enggan menengok, sebagian karena marah, sebagian karena takut. Tapi tidak dengan Fajar. Pada suatu siang, Fajar berjalan kaki menuju rumah itu. Ia membawa seikat pisang rebus dan termos berisi air jahe. Rumah itu masih tampak megah dari luar, tapi di dalamnya sunyi dan dingin. Pelatarannya berdebu, pintunya mengelupas, dan jendelanya retak. Saat Fajar mengetuk pintu dan masuk, Haji Burhan sedang duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Rambutnya memutih, wajahnya lebih tirus, dan tangannya gemetar. Saat melihat Fajar, matanya membesar, lalu menunduk. "Kamu datang juga." Suaranya parau, seperti angin yang kehilangan arah. Fajar mendekat, meletakkan pisang rebus dan air jahe di meja kecil. Ia duduk di kursi seberang, diam beberapa saat sebelum berkata, "Saya tahu panjenengan sakit. Saya hanya ingin menjenguk." Haji Burhan terdiam lama. Air matanya menetes begitu saja tanpa suara. Lalu ia bicara, dengan suara serak dan patah-patah. "Maafkan aku, Nak, aku hancur karena keserakahanku sendiri. Aku sudah kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat aku sadar. Aku kehilangan rasa malu dan takut kepada Allah." Fajar menunduk.
Ia ingin menangis. Tapi ia tahu ini bukan tentang air mata. Saya sudah lama memaafkan, Haji, ucapnya pelan. Bahkan sebelum panjenengan sakit. Haji Burhan menangis terisak. Ia memegang tangan Fajar. Memeluknya seolah mencari kembali bagian dari dirinya yang dulu hilang. Sejak saat itu, Fajar rutin datang ke rumah Haji Burhan. Ia membacakan Al-Quran, membantunya makan, dan mendengarkan penyesalan yang terus mengalir. Ia tidak menilai, tidak menghakimi. Ia hanya hadir, seperti cahaya yang diam tapi cukup untuk menuntun. Di desa, orang-orang mulai bercerita tentang Fajar bukan hanya sebagai anak yatim yang tabah, tapi juga sebagai anak muda yang membawa terang bagi siapapun yang gelap. Ia bukan tokoh besar, bukan pemimpin desa, tapi kehadirannya mengubah cara orang memandang hidup. Beberapa tahun kemudian, saat Fajar menginjak usia 17 tahun, ia diterima di Madrasah Aliyah Negeri dengan beasiswa penuh. Sebelum berangkat, seluruh desa mengadakan acara perpisahan kecil. Di balai desa, di bawah lampu-lampu gantung dan bendera warna-warni, mereka menyanyikan lagu, memberi hadiah kecil, dan tentu saja doa. Pak Misbah berdiri dan berkata, "Fajar bukan hanya anak yang kita banggakan. Ia adalah cermin. Cermin untuk kita semua yang pernah lupa bahwa sabar dan ikhlas itu lebih tajam dari amarah, dan lebih kuat dari dendam." Malam itu, Fajar berdiri di depan semua orang yang dulu pernah meragukannya. Dengan mata berbinar, ia berkata pelan, "Saya pergi bukan untuk meninggalkan desa ini, tapi untuk membawa nama desa Sukarame lebih jauh. Kalau Allah izinkan, saya ingin kembali membangun lebih banyak cahaya." Langit malam dipenuhi bintang, dan di antara cahaya-cahaya itu, satu cahaya tampak lebih bersinar. Cahaya kecil dari seorang anak yatim, yang dulu direndahkan, kini berdiri tinggi karena keteguhan dan kasih yang tak pernah padam. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, cerita yang baru saja kita dengarkan, tentang Fajar si anak yatim dari desa Sukarame, adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata. Tapi di balik fiksi itu, ada cermin untuk kita menatap diri. Ada hikmah yang tak bisa disangkal. Ada kebenaran yang mengalir dari kata-kata sederhana dan peristiwa-peristiwa kecil. Fajar adalah lambang dari anak-anak yang lahir tanpa pelindung duniawi. Ia kehilangan ayah, kemudian ibunya, dan akhirnya tempat tinggal yang sederhana pun nyaris dirampas oleh orang yang merasa punya kuasa. Tapi ia tidak kehilangan harapan. Ia tidak kehilangan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Adil. Kisah ini mengajarkan bahwa sabar bukanlah diam yang lemah, tapi keteguhan hati yang menolak untuk membalas keburukan dengan keburukan. Ketika Haji Burhan menghina dan ingin merebut paksa gubuk kecil Fajar, si anak yatim itu memilih untuk bertahan tanpa membenci. Ia tidak mengangkat batu, tidak melawan dengan api, tapi ia menyerahkan dirinya kepada pertolongan Allah. Dan siapa sangka, di ujung jalan sabarnya, ada keajaiban yang datang, rumah baru, hati-hati yang peduli, dan kehidupan yang lebih baik. Inilah janji Allah yang nyata, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Fajar bertawakal, dan Allah cukupkan segala kebutuhannya, bahkan lebih dari itu. Ia diberi cinta, diberi tempat, dan akhirnya diberi kemampuan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Saat Haji Burhan jatuh sakit, dialah yang datang menjenguk, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan luka batin yang sudah terlalu lama menganga. Disitulah kita belajar bahwa pemaafan bukan hanya hadiah untuk orang lain, tapi juga penyembuh bagi diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seakan-akan menjadi teman yang setia. Itulah yang dilakukan Fajar. Dan bukankah itu pula yang diajarkan Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau dihina, diludahi, dilempari batu, beliau tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, beliau mendoakan mereka,
berharap Allah memberikan mereka hidayah. Kisah Fajar juga membuka mata kita bahwa kemuliaan tidak tergantung pada siapa orang tuanya, seberapa besar hartanya, atau di mana dia tinggal. Tapi kemuliaan ditentukan oleh iman, amal, dan keikhlasan dalam menghadapi takdir. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Fajar adalah anak yang tak punya apa-apa, tapi di sisi Allah, ia memiliki banyak hal. Doanya didengar, kesabarannya dijaga, langkahnya dituntun, hingga akhirnya ia menjadi cahaya bagi sekitarnya. Sahabat pendengar, dari kisah ini, kita diingatkan bahwa ujian adalah jalan menuju kemuliaan, bahwa sabar dan ikhlas lebih kuat dari marah dan dendam, bahwa anak yatim memiliki tempat istimewa dalam pandangan Allah, bahwa siapapun yang memperjuangkan kebaikan dengan cara yang baik, maka Allah akan membalas dengan lebih baik lagi. Dan sebaliknya, kisah ini juga mengingatkan bahwa keserakahan, kezaliman, dan niat buruk kepada orang lemah bisa menjadi jalan menuju kehancuran, seperti yang dialami oleh Haji Burhan. Ilmu agama dan status sosial tidak akan menyelamatkan siapapun jika hatinya dipenuhi hawa nafsu dan ketamakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa perkara itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam dunia nyata, barangkali kita adalah Fajar, atau mungkin kita seperti Haji Burhan, atau bahkan kita pernah jadi saksi seperti Pak Misbah, yang tak mampu melawan kezaliman tapi memilih membantu diam-diam. Atau kita adalah warga desa Sukarame, yang dulu hanya diam, tapi kemudian sadar bahwa membela kebenaran bukan pilihan, tapi kewajiban. Fajar mengajarkan kita bahwa meskipun kita kecil, miskin, atau tidak punya siapa-siapa, kita tetap bisa berdiri. Karena selama kita punya keyakinan kepada Allah, maka pertolongan akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Maka dari itu, marilah kita rawat hati kita. Jangan pernah menghina yang lemah. Jangan pernah merasa paling tinggi hingga lupa bahwa Allah bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Dan kepada kalian yang mendengarkan cerita ini, yang mungkin sedang menghadapi masalah, kehilangan, atau ujian berat, ingatlah, Allah tidak tidur. Dia tahu air mata yang jatuh diam-diam. Dia dengar doa yang kau bisikan saat semua orang sudah tertidur. Maka bersabarlah. Jangan menyerah. Jangan berhenti berbuat baik. Karena Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan Dia tidak akan meninggalkan hambanya yang bertawakal kepadanya. Cerita ini adalah fiktif. Ditulis seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh dan kejadian di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ketabahan Fajar di tengah derita. Jika kamu merasa terinspirasi atau terharu, silakan tinggalkan komentar di bawah, bagikan cerita ini ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.